Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, buat teman-teman yang lagi cari resep mochi yang super simple, enak, lembut, dan super chewy, teman-teman boleh cobain resep mochi yang satu ini. Ini adalah resep andalan jualanku juga ya. Pastinya ini recommended, anti gagal, dan juga ini ekonomis ya teman-teman. Aku jamin kalian bakal ketagihan sama rasa dan teksturnya deh. Tonton video ini hingga akhir supaya tips-tips pentingnya nggak terlewat ya. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita buat untuk isian kacangnya terlebih dahulu. Di sini aku sangrai 125 gram kacang menggunakan api kecil hingga dia matang. Selama proses menyangrai pastikan diaduk terus ya teman-teman supaya matangnya merata dan nggak gosong. Nah, kalau udah matang ini kita angkat. Selanjutnya kita siapkan chopper atau blender. Kita masukkan kacang yang sudah disangrai tadi. Nah, biar ada rasa manisnya, di sini aku tambahkan 4 sampai 5 sendok makan gula halus. Sesuai selera aja ya untuk takaran gulanya. Lalu ini kita chopper sampai dia halus. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat isian kacang yang basah gitu, yang agak padat, boleh ditambahkan 2 sampai 3 sendok makan air supaya nanti tekstur kacangnya itu lebih padat gitu ya. Di sini aku mau isian kacang yang nge-pure kering kayak gini. Jadi sesuai selera aja untuk isian kacangnya. Nah, kalau udah ini kita pindahkan ke wadah lain, kemudian ini kita sisihkan ya. Selanjutnya untuk isian yang kedua, di sini aku pakai keju. Siapkan 125 gram keju, kita parut secukupnya dulu aja. Nanti kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Kemudian biar rasa kejunya ada manis-manisnya, di sini aku tambahin susu kental manis. Untuk banyaknya secukupnya aja, menurut aku ini jangan di skip ya teman-teman. Karena biar rasa kejunya itu nggak dominan asin aja, jadi kita tambahin susu kental manis ini. Kemudian kita aduk sampai rata. Kalau udah rata ini kita sisihkan juga. Nah, untuk isian yang ketiga aku pakai selai coklat ya. Ini selai coklat yang udah jadi, aku beli di toko bahan kue. Kalian cari aja di toko bahan kue selai coklat pasti ada ya teman-teman. Oke, untuk perisian sudah selesai. Sekarang kita buat untuk adonan mochinya. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan, 100 gram gula pasir atau setara 7 sendok makan, dan 1 sendok teh garam. Kita aduk rata dulu. Kalau udah, kita masukkan 550 ml air secara bertahap sambil diaduk ya. Untuk konsistensi adonan mochi yang bagus itu tidak kental dan tidak encer juga ya. Takaran air bisa sama dan bisa beda beberapa mili, jadi menyesuaikan kelembapan tepungnya. Pokoknya seiring kalian buat, kalian akan paham kekentalan adonan yang pas untuk kulit mochinya. Nah, kurang lebih adonan mochinya seperti ini ya, dia nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental juga. Jadi kalian bisa lihat di video ini ya untuk patokan kekentalan adonannya. Nah, kalau udah adonan mochi ini akan aku bagi 3 sama rata, kemudian aku tambahkan pewarna secukupnya aja, jadi sesuai selera ya. Di sini aku pakai warna merah, warna kuning, dan yang hijau aku kasih pasta pandan. Nah teman-teman, harusnya tadi pada saat kita masukkan air kita tambahkan minyak goreng juga ya, karena di sini aku lupa. Jadi kita tambahkan aja di sini. Untuk takaran minyak gorengnya itu sebanyak 2 sendok makan. Karena ini sudah aku bagi 3, jadi pokoknya kita sesuaikan aja 2 sendok makan itu untuk 3 mangkuk ini ya.
Selanjutnya siapkan wadah untuk mengukusnya ya. Jangan lupa olesi dulu menggunakan minyak goreng supaya nanti nggak terlalu lengket kalau misalnya udah mateng. Nah, di sini aku sudah panaskan kukusannya dan airnya sudah mendidih. Ini langsung aja kita kukus untuk kulit mochinya. Kita kukus kurang lebih selama 45 menit, nggak boleh kurang, lebih boleh ya. Pokoknya ini pasnya 45 menit, itu benar-benar waktu yang pas biar kulit mochinya itu benar-benar tanak. Dan untuk besar apinya aku pakai api sedang. Nah, setelah 45 menit, ini kulit mochinya udah mateng. Untuk air di bagian atas mochinya ini kita buang aja. Selanjutnya kita siapkan alas kerjanya, pakai sarung tangan ya, supaya mochinya lebih higienis dan juga tahan lama. Siapkan juga untuk tepung balurannya. Untuk tepung baluran aku pakai tepung tapioka yang sudah disangrai sebelumnya sebanyak 125 gram. Kalau misalnya teman-teman gak ada tapioka, bisa pakai maizena atau tepung ketan lagi ya. Yang penting tepungnya harus disangrai dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau membentuk yang isi keju terlebih dahulu ya. Kita pakai yang warna kuning. Ini kita kasih tepung dulu di atas mejanya supaya nanti nggak lengket. Kemudian kita keluarkan kulit mochinya dibantu menggunakan spatula ya. Nah, ini kita taburi lagi atasnya dengan tepung tapiokanya. Kemudian ini langsung aja aku mau bagi-bagi adonannya. Setiap warna aku bagi menjadi 14 potong ya teman-teman. Dan ini aku nggak pakai timbangan, jadi cuma dikira-kira aja pakai genggaman tangan supaya sama besarnya. Di sini aku nggak pakai cara ulen-ulen lagi kulit mochinya ya. Jadi langsung aja kita bagi dan kita bentuk. Karena meskipun tanpa diulen, ini tuh nanti hasilnya tetap kenyal ya teman-teman. Nah, kalau udah dibagi-bagi, selanjutnya ini kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan kayak gini. Untuk banyaknya isian, ini pakai sendok takar yang setengah sendok makan ya teman-teman. Aku isi kejunya sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita tinggal tutup rapat aja kayak gini. Untuk adonan mochinya ini enak banget ya teman-teman, dia nggak terlalu lengket dan ini benar-benar lembut. Karena adonan mochinya sudah benar-benar tanak, jadi buat dibentuknya juga enak ya teman-teman. Nah, kalau udah dibuletin aja kayak gini, ngasal aja buletinnya, kemudian kita balur di tepung balurannya, di tepung tapioka. Kemudian kita taruh di atas paper cup seperti ini. Nah, ini aku ulangin ya, kita pipihkan untuk adonan mochinya. Kalau udah, kita masukkan setengah sendok makan untuk isian kejunya. Karena tekstur mochi ini terbilang lembut dan sedikit agak lembek, jadi dia bakal ngikutin bentuk dari wadahnya itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya bentuknya itu nggak bulat sempurna ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ini kita buat yang isian kacang. Di sini aku pakai yang warna merah. Dibaginya sama ya, ini sama-sama 14 buah. Dan untuk caranya tetap sama, ini kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan. Kalau udah, kita isi dengan kacangnya sebanyak setengah sendok makan. Nah teman-teman, karena tekstur dari kacang ini tuh ngepiur kering gitu ya, jadi ini bakal agak sedikit susah buat menguncinya. Jadi kita perlahan aja untuk nutupnya ya, yang penting rapi sampai dia ketutup semua kayak gini. Kemudian kita bulatkan juga dan kita balur di tepung balurannya. Ini aku contohin sekali lagi yang isian kacang.
kita pipihkan, kemudian kita masukkan setengah sendok makan isian kacang. Kemudian ini kita cepit-cepit sambil kita tekan untuk kacangnya supaya dia tuh enggak berhamburan keluar ya. Nah, kalau udah ini kita bentuk sampai dia tuh sedikit bulat. Kita bentuk bulatkan juga. Kemudian kita taruh di baluran tepungnya. Udah jadi, kita taruh di paper cupnya. Nah, untuk isian kacangnya ini masih sisa banyak banget ya teman-teman. Ini kita bisa buat stok. Jadi buat kalau kita bikin mochi lagi tuh isiannya masih ada ya teman-teman. Kemudian kita buat untuk isian yang terakhir, yaitu isian coklat. Ini juga sama, kita balur menggunakan tepung tapiokanya supaya nggak terlalu lengket. Kita bagi-bagi menjadi 14 buah. Nah, untuk yang isian coklat ini gampang banget ngisinya ya. Ini kita pipihkan aja, kemudian isian coklatnya ini tinggal kita pencet aja. Untuk banyaknya sesuai selera aja, ini diputus aja kayak gini. Kita tekan dikit untuk memutus si coklatnya. Kemudian langsung aja kita tutup kulit mochinya seperti ini ya. Ini gampang banget yang isian coklat. Tinggal kita cepit-cepit aja, kemudian kita bulatkan dan kita balurkan di tepung balurannya. Nah teman-teman, saat kalian membentuk mochi, usahakan kulitnya itu masih dalam keadaan hangat ya. Jadi di sini tadi aku membentuknya itu benar-benar waktu baru mateng. Kurang lebih sekitar 5 menitan aku diamkan, baru langsung aku buletin ya. Jadi enggak yang benar-benar panas banget dan enggak yang terlalu hangat-hangat kuku banget. Jadi pokoknya hangat kita udah mulai bentuk. Karena kalau misalnya kita bentuk pada saat kulit mochinya itu udah agak dingin, itu daya rekatnya itu agak sedikit berkurang, jadi agak terlalu susah buat nempelinnya ya. Kalau masih hangat dia masih lengket, jadi masih enak buat dikuncinya. Nah ini dia hasilnya setelah kita buat semua mochinya. Masing-masing warna kita dapat 14 buah. Jadi kalau 3 warna kita dapat 42 buah mochi ya. Wah ini banyak banget, dari 500 gram tepung ketan aja kita udah bisa dapat 42 buah mochi dengan harga 2000-an per piecesnya. Nah kalau misalnya kalian mau dijual, kalian bisa kemas menggunakan mika coklat seperti ini mika brownies. Kalian bisa isi 10 dengan harga 20.000. Atau kalian juga bisa pakai mika untuk sosis yang panjang ya, seperti ini. Ini kalian isi 5, kalian bisa hargai dengan harga 10.000 seperti ini. Ini udah cocok banget, udah cakep banget, pokoknya ini dijamin laris manis ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah kita kemas semua ke dalam mika-mikanya ya. Wah hasilnya jadi banyak banget, jadi melimpah banget ya teman-teman. Tampilannya juga cantik banget, cakep, pokoknya ini recommended buat ide jualan. Semua rasa dan teksturnya juga ini dijamin enak banget. Jadi ini bener-bener recommended banget buat kalian coba di rumah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini dulu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya juga ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.